Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak Soli dan Solihah kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, buat didoakan semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kakak-kakak semua, hari ini kita akan belajar tematik muatan bahasa Indonesia ya. Yang akan kita pelajari tematik muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar yaitu buku tema 6, sub 1. Kakak yang bagi Ananda yang punya bukunya, buka ya buku kelas 4F. Yaitu tema 6, sub tema 1. Yang akan kita pelajari untuk hari ini yaitu kita akan belajar tentang mengenal puisi dan menjelaskan makna puisi. Baik, kakak-kakak semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, agar pembelajaran kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita dan semuanya, kita baca doa dulu yuk. Kita baca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kakak-kakak semua, kita mulai ya pembelajarannya. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang mengenal puisi. Apa sih puisi ini? Siapa yang tahu puisi itu apa ya? Iya, betul. Puisi adalah merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Di dalam puisi tadi ada kata penyair. Penyair apa sih? Iya, betul. Penyair adalah pengarang puisi. Jadi, orang yang mengarang puisi itu disebut dengan penyair. Di dalam puisi itu ada ciri-cirinya ya Kak. Ciri-ciri puisi itu ada dua ya. Yang pertama yaitu memiliki baris dan bait. Yang kedua adalah memiliki irama dan rima. Puisi tersusun dalam bentuk bait-bait ya. Dalam suatu bait, puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Itu disebut dengan irama ya, kemerduan. Membacakan puisi itu disebut dengan irama. Sedangkan yang dimaksud dengan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Kakak semuanya perhatikan puisi berikut ini ya. Berarti akan memberikan satu contoh puisi yang berjudul Cita-Cita. Kita perhatikan bersama-sama. Cita-cita, karya Firda. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya Kak, ini adalah salah satu contoh puisi ya, dan caranya membacakan. Berarti akan menjelaskan tentang apa sih baris dan bait dan irama.
atau dan rima. Baris itu termasuk adalah yang disebut dengan baris, yaitu sebuah kata-kata. Contohnya nih, pikiranku melayang ke suatu masa. Ini disebut dengan baris, yaitu baris pertama. Terus yang kedua, aku bertanya-tanya. Itu disebut dengan juga baris, yaitu baris kedua dan seterusnya. Mau jadi apa aku saat dewasa? Ini juga disebut dengan baris, yaitu baris ketiga itu dan seterusnya. Terus yang disebut dengan bait itu adalah satuan kata-kata baris, yaitu jadi satu, ya sebut dengan bait. Contohnya, pikiranku melayang ke suatu masa sampai dengan mau jadi apa aku saat dewasa. Satu kelompok itu disebut dengan bait. Contoh lagi bawahnya, tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita sampai dengan pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Itu disebut dengan bait. Jadi dalam satu puisi ini yang membuat dikasih contoh ini ada berapa baris? Iya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Ada berapa bait, Kak? Iya, ada 2 bait, yaitu bait yang pertama pikiranku sampai dengan dewasa. Bait yang kedua yaitu dari mulai tiba-tiba sampai dengan pembaca berita. Oke, paham ya Kak tentang baris dan bait? Iya, sekarang berarti akan menjelaskan tentang rima. Rima juga bisa disebut dengan sajak, ya. Biasanya kalau ada soal sajak, puisi disebut adalah yaitu disebut dengan rima juga ya. Ya, di sini rimanya yaitu a. Karena apa? Setiap baris Kakak lihat paling belakangnya ya. Pikiranku melayang ke suatu masa. Di belakang itu adalah akhiran A. Ya, bawahnya baris kedua juga A. Baris ketiga A juga. Jadi dalam satu bait ini adalah rimanya sama semua. Belakangnya A. Disebut dengan A. Oke, paham ya Kakak mengenai rima. Dalam puisi terdapat beberapa jenis rima, yaitu sebagai berikut. Tadi sudah buat dijelaskan, rima itu bisa disebut dengan sajak juga. Jadi, yang pertama yaitu rima atau sajak AB. Puisi yang berrima AB sering juga disebut puisi berrima silang. Puisi berrima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dan baris ketiga, sedangkan baris kedua memiliki persamaan bunyi dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Kita lihat contoh puisi yang berrima AB di samping. Contohnya, Kakak kita lihat ya. Belajar giat setiap hari. Di belakang itu kebetulan akhirannya huruf apa, Kak? I. Ya. Tanpa jemu tak kenal waktu. Ya, waktu itu terakhir U. Semua ku kerjakan setulus hati. Hati itu belakangnya berakhiran I. Demi mewujudkan cita-citaku. Ya, di situ U-nya berakhiran U. Jadi rimanya adalah I, U. Jadi I itu bisa dimaksud adalah diganti dengan A. U-nya diganti dengan B. I itu sama dengan yang baris pertama, diganti dengan huruf A. U-nya diganti juga dengan huruf B. Jadi rimanya adalah A, B, Oke, paham Kakak semuanya? Kalau sudah paham, kita lanjut yang kedua adalah rima AB-BA. Ya, rima AB-BA disebut juga rima peluk. Bait puisi yang berrima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Contoh, di karpet berjalan penuh gaya.
berlenggak-lenggok seperti putri, berbusana indah tak terperi, membuat semua terpesona. Kakak lihat huruf yang paling terakhir. Di situ baris yang pertama berakhiran gaya. Gaya itu paling belakang adalah A. Yang baris kedua putri, berakhiran I. Baris ketiga berperi, berakhiran I. Membuat semua terpesona, berakhiran A. Jadi A, I, A. A ini diganti dengan rimanya diganti dengan A. I-nya diganti dengan B. I yang sini ganti dengan B juga. A yang baris keempat itu diganti dengan A. Jadi barisnya adalah rimanya A, B, B, A. Ya Kak, paham ya? Kenapa A, B, B, A? Iya, karena setiap rima itu ditentukan atau diganti dengan huruf, kalau enggak A, huruf B. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. A, B, B. Rima A, B, B disebut juga rima pasangan. Bait puisi yang berrima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Kita lihat contoh puisinya ya, Kakak. Inginku memiliki suara merdu agar dapat menyanyikan lagu sebagai hiburan tuk handai tolan dalam sebuah pertunjukan. Kakak lihat baris pertama itu berakhiran merdu. U ini diganti dengan A ya. Terus baris kedua agar dapat menyanyikan lagu. U ini berakhiran O diganti dengan huruf A juga. Karena kan rimanya kalau nggak A, B ya Kak. Terus yang baris ketiga, sebagai hiburan tuk handai tolan. Ya, belakangnya N. N itu diganti dengan huruf B. Ya, dalam sebuah pertunjukan, nah ini N. Belakangnya N diganti dengan huruf B juga. Ya, jadi kalau rima itu penggantinya kalau nggak A, B. Ya, di situ. Jadi ini adalah A, B, B. Oke, paham Kakak? Kalau sudah paham, kita lanjut ya. Yang keempat, yaitu rima atau sajak A, ya. Puisi rima atau sajak A, disebut juga puisi berima terus. Puisi yang berima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Kita lihat contoh di samping ya Kak. Contohnya yaitu puisinya. Di sini ada 4 baris. Kita lihat baris pertama, terbang dengan burung besi. Ya, besi berakhiran dengan huruf I. I diganti dengan rimanya yaitu A. Oke, selanjutnya baris kedua, menembus langit tinggi. Tinggi berakhiran dengan huruf I. I jadi diganti dengan huruf A juga rimanya. Berkeliling seluruh negeri. Ini I lagi berakhiran, berarti berubah rimanya A juga. Yang terakhir yaitu baris terakhir, menggapai mimpi jadi pilot sejati. Ya, sejati itu hurufnya terakhirnya yaitu I. Jadi sajaknya berubah jadi A juga. Ya, di sini semuanya huruf terakhirnya sama semuanya. Jadi rimanya adalah A. Oke, paham Kakak? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya ya Kak. Kakak semuanya, ini Bu Arti akan memberikan contoh salah satu puisi, yaitu perhatikan puisi berikut ini. Di sini ada puisi, yaitu tentang judul Cita-Cita karya Firda. Ya, di sini kita akan mencari apa sih judulnya, siapa pengarangnya, berapa baitnya, dan berapa rima dari puisi tersebut. Kita lihat ya. Yang pertama kita lihat apa judul puisi tersebut. Judulnya apa Kak? Iya, judulnya itu adalah Cita-Cita, yang biasanya itu terletak yang paling atas.
Terus selanjutnya, siapa pengarang puisi tersebut? Pengarangnya itu biasanya di bawahnya ya, di sini ada kata karya. Itu berarti pengarangnya. Jadi pengarangnya siapa? Iya, betul, Firda. Kita lihat berapa bait puisi tersebut. Nih, bait tadi sudah buat dijelaskan yaitu baris-baris yang menjadi satu barisan yang menjadi satu. Kita lihat. Yang pertama yaitu bait pertama, terus bait kedua, bait ketiga, bait keempat. Jadi ada berapa bait, Kak? Iya, ada 4 bait. Yang selanjutnya yaitu apa rima dari puisi tersebut? Kita lihat ya, kita lihat saja yang bait pertama. Kita contohnya di sini. Pikiranku melayang ke suatu masa. Ini berakhiran dengan huruf A. A kalau rima tadi kan kalau enggak A, B ya diganti. A berarti kita ganti A. Aku pun bertanya-tanya. Tanya berakhiran dengan huruf A juga. Berarti rimanya kita ganti A. Mau jadi apa aku saat dewasa? Ini berakhiran dengan A juga, berarti rimanya A. Nah, di sini biasanya kalau satu bait itu rima itu adalah A, A, A. Jadi di sini apa rima dari puisi tersebut yaitu A, 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 A. Pahamkah semuanya? Sudah paham? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, ya, kita lanjut. Berarti akan memberikan tugas. Nanti kakak kerjakan tugasnya yaitu akan membuat dikasih tugas mencari judul, pengarang, dan berapa bait dan rimanya apa. Nanti akan buat dikasih soalnya puisi, kemudian kakak cari ya judulnya, pengarangnya siapa, baitnya berapa, rimanya apa saja. Tapi harus kakak salin dulu ya, puisinya salin di kertas atau di buku tulis, kemudian kakak cari judulnya apa, pengarangnya siapa, puisi pengarangnya siapa, baitnya berapa, terus rimanya apa. Oke, paham kakak? Alhamdulillah, kalau sudah paham semuanya akan buat diakhirin ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum buat ditutup, pesannya jangan lupa jaga kesehatan selalu, rajin belajar, jaga sholat 5 waktunya, dan perbanyak murojaah di rumah. Oke, buat ditutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.